Anak Jakarta, ternyata Betawi tak cuma punya gaya, tapi juga punya selera. Sebut deh satu persatu makanan khas Betawi yang anak Jakarta suka. Dari sayur besan dan nasi uduk yang gurih dinikmati sebagai main course atau hidangan utama, hingga si manis legit dodol Betawi dan kue dongkal yang cocok dijadikan dessert. Semuanya dijamin bikin kenyang dan hati senang. Eits, tapi masih ada yang kurang nih. Sebelum main course dan dessert, biasanya ada appetizer atau makanan pembuka. Nah, kira-kira kuliner ala Betawi apa yang cocok untuk appetizer ya? Coba yuk ikut tim Jakarta ke Jalan Taman Kamboja 3 nomor 10 Rawamangun, Jakarta Timur. Di antara deretan perumahan ini, siapa sangka kita bisa menemukan asinan Betawi paling legend di Jakarta. Ya, inilah asinan Betawi Kamboja milik Haji Mansur. Segarnya asinan Betawi pastinya cocok sekali jadi appetizer yang menggugah selera. Di sini memang hanya punya dua pilihan menu, yaitu asinan sayur dan asinan buah. Tapi soal antrian, jangan tanya deh, anak Jakarta bisa lihat sendiri. Bukan tanpa alasan loh para pembeli rela mengantri lama, karena asinan Betawi ini sudah dijamin kelezatannya sejak pertama kali berdiri pada tahun 1970-an. Sebelum icip-icip asinan Betawi, kita intip dapurnya dulu yuk. Laris manis Tanjung Kimpul nih anak Jakarta. Dalam satu hari, para karyawan yang berjumlah 5-10 orang melayani pesanan sekitar 200 porsi asinan sayur dan buah. Selain bisa pesan langsung, anak Jakarta juga bisa order melalui aplikasi ojol dan marketplace atau Lokapasar. Mayoritas pembeli memborong untuk acara keluarga atau event kantoran, jadi memang tak banyak yang makan langsung di tempat. Untuk membuat asinan buah, bahannya cukup sederhana, yaitu buah-buahan segar seperti bengkoang, timun, nanas, kedondong, dan mangga. Untuk mangga dan kedondong sengaja dipilih yang masih muda agar mendapatkan rasa masam yang segar dan memberi tekstur renyah saat digigit. Selain buah yang harus segar dan berkualitas, kunci dari nikmatnya asinan buah Kamboja adalah kuahnya yang khas. Sebuah racikan sempurna dari paduan cabai merah yang dihaluskan, cuka, dan gula aren. Wah, anak Jakarta pasti semakin tergiur nih. Tahan dulu ya, sekarang kita beralih ke pembuatan asinan sayur yang tak kalah menggugah. Sama seperti asinan buah, bahan untuk membuat semangkuk asinan sayur juga sederhana. Cukup sediakan timun, tahu, toge, kol, selada, dan kacang tanah. Jika semua bahan sudah siap, jangan lupa siram dengan kuah legend ala asinan Kamboja. Terakhir, biar makin nikmat, taburkan potongan kerupuk kuning dan merah khas asinan sayur, dijamin mantap. Tara, 2 mangkuk asinan Betawi paling legend di Jakarta ini siap meluncur ke meja makan anak Jakarta. Saat pertama kali menyicip asinan buah, rasanya segar dan renyah. Apalagi kalau disajikan dalam keadaan dingin, makin nikmat lagi nih anak Jakarta. Asinan sayur juga tak mau kalah. Potongan sayur segar berpadu lembutnya tahu dan kerupuk. Yang membedakan asinan Kamboja dengan asinan lainnya adalah kuah asinan yang otentik. Asam manisnya membuat siapa saja rela merogoh kocek 18.000 untuk asinan buah dan 19.000 untuk asinan sayur. Rasa asam manis yang jadi ciri khas asinan Betawi ternyata tak sekadar rasa, tapi menjadi simbol dari sejarah panjang akulturasi budaya etnis Betawi. Anak Jakarta pasti sudah tahu kalau Betawi tak lepas dari silang ragam budaya seperti Tionghoa, India, dan Arab. Percampuran inilah yang membuat kuliner Betawi begitu unik, beragam, dan kaya rasa. Menurut Untari, dalam Journal of Economic Development, Environment and People, edisi 6, bagian 4, elaborasi lintas budaya inilah yang membuat orisinalitas masakan Betawi sulit untuk diotentikan karena masakan Betawi hampir selalu mengalami perubahan dari peralatan masak hingga proses penyajian. Contoh sederhananya, asinan yang dijual di rumah makan seperti ini punya rasa yang berbeda dengan asinan yang dijual keliling di gerobak atau asinan jenis lainnya yang tak kalah populer yaitu asinan Bogor. Nah, inilah yang dimaksud Untari dalam tulisannya. Proses pembuatan, alat masak, dan cara penyajian yang beragam membuat asinan tak hanya dimiliki warga Betawi tapi juga etnis lainnya.
Wah, ternyata banyak nilai budaya yang terkandung dalam semangkuk asinan Betawi ya. Sekarang selain kenyang, jadi makin kenal sejarah Jakarta deh.